Pemirsa, konflik rumah tangga Inara Rusli dan Virgon Tambunan yang juga menyeret nama wanita lain Tenri Anissa memasuki babak baru. Pihak penyidik Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan Inara. Penyidik Polda Metro Jaya memanggil saksi-saksi yang dianggap mengetahui terkait laporan kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan Inara terhadap suaminya Virgon Tambunan Selasa kemarin. Ada 3 orang saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan tersebut. Datang kami ke sini, adanya hari ini jadwalnya untuk saksi daripada laporannya Inara. Jadi kami tadi mendatangin penyidik, menanyakan koordinasi kapan. Harusnya kan tadi jam 10, ternyata ditunda jam 2. Oh, itu. Jadi tetap ada pemeriksaan? Iya, jam 2 siang. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut, tampak Inara menyempatkan diri hadir dalam pemeriksaan tersebut. Namun tidak banyak keterangan yang didapat dari Inara terkait maksud dan tujuan kedatangannya ke Polda Metro Jaya siang itu. Begitu sampai di kantor polisi, ibu 3 anak itu langsung masuk ruang pemeriksaan. Inara berlalu begitu saja sambil menghubungi kerabatnya yang di dalam. Keberadaan Inara di kantor polisi tersebut tidak berlangsung lama. Tidak lama kemudian ia keluar dari ruangan dan berlalu meninggalkan halaman Polda Metro Jaya. Salah. Kak Inara tadi ngapain aja di dalam, Kak? Terkait besok mungkin akan hadir, Kak? Besok sidang gimana? Akan hadir nggak, Kak? Mau hadir besok. Mohon doanya ya, makasih. Oke. Ya, jadi pihak saksi ini yang sebagian mengetahui lah adanya peristiwa tersebut. Tapi ya makanya jadi saksi gitu. Ada beberapa bukti lah ya kita sampaikan, ada beberapa bukti nanti ya untuk menguatkan lah apa yang disampaikan Inara sebelumnya, dikuatkan dalam keterangan saksi. Dan ini masih dalam tahap penyelidikan. Ya, masih panjang sepertinya ya, karena yang perlu digali itu banyak lagi. Ya, kan tidak hanya keterangan saksi segala macam, banyak digali, termasuk keterangan bukti-bukti transport tadi harus digali. Kami sudah sampaikan ke polisi gitu loh. Ya, lebih ke bukti transfer. Jadi emang di situ ada beritanya mengenai pembayaran servis, terus ada oli. Nah, ini kita minta polisi untuk memperdalam kasus ini. Ya, apakah betul si yang kita laporkan ini bahwa dia punya bengkel? Apakah betul dia melakukan servis mobil dan penggantian oli? Apakah itu memang bidang dia? Kan gitu. Jadi itulah arahnya ke sana. Jadi nanti kita minta ke penyidik, ya penyidiklah yang mendalamin masalah kasus ini. Beraneka ragam transferannya. Jadi hampir rutin lah. Ya dalam 1 bulan ada beberapa transferan dan bunyi transfernya itu ya seperti itu. Ya beberapa 3 orang saksi yang kita nggak bisa sebut lah ya, untuk menjaga netralitas ada keterangannya. Kan begitu kan, kita tidak sebutkan, tapi yang berhubungan dengan dugaan tadi lah kan begitu. Dari keluarga Inara sendiri, ibunda dari Inara menjadi salah satu saksi, benar Bang? Kita nggak sebutkan ya, itu mungkin kabar-kabar dari luar, tapi kita nggak sebutkan. Itu dalam rangka netralitas dari keterangannya kan begitu. Untuk Inara dari pihak keluarga ke penyidik untuk memberikan tambahan bukti. Ada beberapa bukti yang kemudian dia tambahkan kan begitu. Kemungkinan selanjutnya juga ada tambahan bukti lainnya karena ini kan masih dalam proses penyelidikan. Saksinya kemungkinan bertambah lagi gitu kan, karena ini kan masih penyelidikan, masih dilihat peristiwanya apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana kan begitu. Jadi dicari lagi sampai itu betul-betul matang, betul-betul layak untuk dilakukan penyidikan. Saksi itu kan beberapa keterangan saksi kemudian dihubungkan, begitu kan? Itu kan akan menimbulkan melihat ada nggak peristiwanya tadi, gitu. Jadi nggak mesti saksi itu seperti itu, enggak. Namanya keterangan saksi nggak seperti itu. Dia bisa keterangan saksi itu bisa memberikan keterangan satu, kemudian saksi lain bisa memberikan keterangan satu, kemudian ada persesuaian antara keterangan saksi satu dan keterangan saksi lain terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
Seperti pada penayangan sebelumnya, Inara Rusli sebelumnya telah menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan perzinahan yang dilakukan suaminya Virgon Tambunan ke Polda Metro Jaya pada Jumat 12 Mei 2023 lalu. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 2,5 jam itu, Inara dicecar pertanyaan oleh penyidik sebanyak 43 pertanyaan. Kenapa akhirnya ngelaporin sih, Nak? Kak Inara. Ya sedikit dong, Kak Inara tadi gimana BAP-nya, Nak? Kak Inara BAP-nya gimana, Kak? Gimana BAP-nya, Kak? Kak Inara. Kak Inara tadi gimana BAP-nya, Kak? Saya tadi sudah konfirmasi juga ke klien kami, Mas Virgon, dan juga ke manajemen bahwa kami ingin konfirmasi ke Polda Metro untuk melihat isi daripada laporan dan juga bukti yang disampaikan oleh pelapor. Sementara itu, menurut rencana, sidang perdana gugatan cerai yang dilayangkan Virgon Tambunan terhadap istrinya Inara Rusli akan dilaksanakan hari ini di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Lantas seperti apa kesiapan pihak Inara menghadapi sidang gugatan cerainya tersebut? Masih adakah peluang keduanya untuk rujuk kembali? Kita sih berharapnya kasus ini jalan keluarnya itu berdamai mereka ini semuanya. Kita berharapnya seperti itu karena kalau di sisi semuanya ya salah gitu. Banyak salahnya juga, ya kan? Ya sebenarnya ini masalah keluarga yang harusnya diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Nah, Inara ini dalam hal ini memang jadi korban. Korbannya dia satu, dia menghadapi masalah rumah tangganya dengan perbuatan suaminya, ya kan? Yang diakui juga oleh suaminya gitu. Nah, malah dia digugat cerai. Ya kan, nah dia harus menghidupin anak 3, belum lagi dia ya pasti kan belum siap lah ya seperti itu. Sementara itu di momen yang sama, pesinetron Rezky Aditya juga mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan suami Citra Kirana bersama kuasa hukumnya tersebut untuk mengklarifikasi perihal laporan menyangkut Undang-Undang ITE yang dilaporkan salah satu unsur masyarakat menyangkut penyebaran tindak pidana pornografi beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, Rezky ditanya penyidik sebanyak 22 pertanyaan. Coba. Kasih aja. Tadi soal apa? Boleh dikasih tahu. Biar kuasa hukum aku yang ngomong. Coba sini, Bang. Bareng maksudnya. Oke, jadi klarifikasi terkait laporan ya menangkut Undang-Undang ITE yang dilaporkan salah satu masyarakat. Nah itu aja yang kita tadi ada pemeriksaan 22 pertanyaan dan kita sudah mencoba mengklarifikasi semua apa yang dicoba ditanyakan oleh penyidik. Hanya itu aja. Soal apa coba? Soal apa? Ya menyangkut itu penyebaran tindak pidana pornografi itu yang konten itu. Hanya itu. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, Rezky mengikuti alur proses hukum yang sedang berjalan. Rezky diperiksa sebagai terlapor atas kasus dugaan penyebaran pornografi. Ini mungkin seperti apa, ini kan ada pelaporan nih dari masyarakat. Menanggapi ini seperti apa sih, Bang? Ya udah dijawab sih, kita ikutin aja sama prosesnya gitu. Ya. Tapi terganggu nggak Bang dengan adanya laporan-laporan kayak gini menyita waktu juga gitu? Ya lumayan. Iya, masih terganggu lah kan, masih terganggu lah. Tapi ya Pak, sebagai warga negara kan harus kita layani apa yang perlu diklarifikasi dan semua sudah kita jelaskan semua kepada penyidik tadi kaitannya dengan laporan yang disampaikan oleh pelapor. Sebagaimana diketahui, kasus video syur yang diduga diperankan Rezky Aditya sedang diproses penyidik Polda Metro Jaya. Kasus tersebut dilaporkan oleh Ustadz Juliana pada 7 Februari 2023 lalu. Rezky dilaporkan oleh Ustadz Juliana terkait kasus dugaan video syur mirip dirinya. Penyelidikan ya, baru penyelidikan ya. Iya betul. Diperiksa sebagai terlapor atau Terlapor. Terlapor Ya. Rezky-nya ya. Oke Mas ya, Oke, makasih ya. Rumah tangga Reza Arab dan Wendy Walters memang sudah berakhir setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyidangkan mengabulkan gugatan cerai yang dilayangkan Wendy Walters terhadap suaminya Reza Arab. Semenjak itu keduanya kini menyandang status duda dan janda. Namun demikian, kendati sudah bercerai, tapi hubungan keduanya masih berlangsung panas. Kedua belah pihak masih sering terlibat saling sindir di sosial media. Benarkah demikian? Update apa ya? Sibuk apa sih? Sibuk kerja. Ngapain lagi ya, sibuk kerja, sibuk beraktivitas, udah gitu doang. Terakhir kemarin Gak ada yang lagi rame apaan? Gak ada yang lagi rame. Ini Cil, thank you ya semua.
Makasih. Oke. Kabarnya saling sindir di sosial media antara Wendy dan mantan suaminya Reza Arab dipicu gara-gara Reza memposting foto bersama Gading Martin disertai menuliskan caption kalau kisah hidupnya mirip dengan Gading Martin. Unggahan caption Reza tersebut sontak membuat Wendy tersindir dan langsung bereaksi dan balas komentar yang diduga sedang menyindir Reza. Benarkah karena keberadaan wanita perebut laki orang atau pelakor membuat perpisahan Reza dan Wendy tak berujung baik? Tidak, ya pasti lah kalau bisa ke gunung pasti bisa buat healing buat apapun ya maksudnya. Ya juga. Temanku udah tungguin aku nih, thank you ya. Tak ingin terjebak berkonflik terlalu dalam, Wendy kini lebih banyak meluangkan waktunya dengan mendaki gunung yang tersebar di penjuru Nusantara. Baginya, menjelajahi gunung dapat menenangkan sejenak dari kepenatan yang ada. Lihat postingan lagi demen naik gunung. Iya, ini nanti aku mau ke gunung lagi, mau ke Rinjani, terus kayak kemarin kan sempat ke Merbabu tapi badai kan. Jadi nanti aku mau balik ke Merbabu lagi. Hobi naik gunung itu emang udah lama apa? Kalau naik gunungnya sih baru 1 tahun belakang ya, dari tahun lalu sebenarnya. Terus kayak jadi lanjut sampai sekarang gitu, karena ternyata enjoy aja sih, kayak nggak ada sinyal, terus kayak nggak ngelihat kehidupan luar, terus kayak jalan capek, tapi pas udah sampai puncak tuh ngeliat pemandangan indah banget gitu, jadi kayak seneng aja. Terus kayak bangga juga di Indonesia tuh masih banyak banget gunung-gunung yang bagus-bagus view-nya. Baru gunung Indonesia sendiri atau pengen next ke luar? Pengen, sebenarnya aku udah ada yang ngejakin ke gunung luar negeri, cuman akunya belum pede bisa. Jadi kayak aku mikirnya ya udahlah, di Indonesia juga masih banyak banget gunung yang belum aku jelajahi. Jadi kayak aku mau fokus ke gunung Indonesia dulu, habis itu baru ke luar. Sementara itu, Luna Maya kini disebut-sebut sedang menjalani asmara dengan Maxim Bautier. Tak pelak, kabar tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di jagat hiburan tanah air. Banyak warganet yang mendoakan mereka jadian hingga ke pelaminan, tapi tidak sedikit yang mencibirnya. Kendati tidak menjawab secara lugas, keduanya terus menebar kebersamaan di banyak momen. Bahkan belum lama ini, Luna dikabarkan mengajak Maxim bertemu dengan geng sosialitanya. Kebersamaan mereka sontak membuat warganet penasaran akan kebenaran hubungan mereka. Udah deh, kalian kasih saya jalan, udah poin aja pertanyaannya. Oke. Kapan nyusul? Nah itu tuh. Kapan nyusul? Kapan nyusul ke depan? Kemarin viral sama Maxim nyusul. Bentar. Ini ada 2 acara lagi. Maxim. Ya doain aja. Kabar kedekatan Luna dengan Maxim sampai juga ke telinga mantan kekasih Maxim Bautier, Prilly Latukonsina. Lantas apa tanggapan Prilly terkait kedekatan mantan kekasihnya yang saat ini tengah dekat dengan Luna? Benarkah Prilly merestui hubungan keduanya? Atau sebaliknya, kedekatan mereka justru itu membuat Prilly cemburu? Memang hidup itu tidak ada yang sempurna ya. Kadang kalau dikasih rezekinya di karir atau dikasih rezekinya di tempat lain, ada tempat lain yang tidak terpenuhi, dan itu wajar menurut aku karena masing-masing udah ada rezekinya masing-masing. Temen aku nikahnya cepet tapi dia belum bisa buka bisnis. Atau temen aku punya anaknya cepet tapi dia nggak bisa berkarir karena harus ngurus anak. Ya aku karirnya lancar tapi belum dapet jodoh. Pasti ada plus minusnya dan hidup itu pilihan ya. Ya untuk sekarang aku masih memilih untuk sendiri, konsentrasi sama mimpi dan tujuan aku sih. Oh, tidak menutup kemungkinan untuk ada pacar di kemudian hari dan tiba-tiba aku ada jodohnya ya. Aku sih membuka pintu untuk siapapun yang datang ke hidup aku, tapi memang kenyataannya belum ada gitu. Kriteria aku standar kayak cewek-cewek pada umumnya aja. Mau ke siapa dia? Seneng banget, cocok banget mereka, sama-sama cantik dan ganteng, baik juga dua-duanya. Aku kenal sama dua-duanya jadi cocok. Udah pernah ketemu sama mereka berdua kok di satu acara gitu. Baik banget, aku sama Maxim kita suka sharing soal banyak hal. Soal roti juga suka sharing sama dia karena papahnya chef. Sama Kaluna juga suka sharing soal makeup gitu-gitu. Jadi aku emang ngobrol sama dua-duanya. Ketemu sama mereka berdua di tempat juga pernah gitu.